hormati Ketua Rombongan Pansus DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga para rombongan. Yang saya hormati Kepala Dinas Diskominfo Ibu Neng dan para komisioner KPID Provinsi Banten. Maksud dan tujuan kita memang ingin mencoba studi komparasi, Pak. Jadi kita punya perda yang cukup lama sebenarnya, udah 6 tahun berjalan, dan kita pengen melakukan pengawasan apa sih yang kurang, apa sih yang harusnya kita kembangkan terkait dengan implementasi perda tersebut. Bapak juga belajar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami menjalankan aktivitas puasa yang ketiga karena ini datang dari Jogja, jadi semuanya hadir kalau komisioner KPID. Karena kami sering ke Jogja dan kebetulan salah satu komisioner kami itu istrinya orang Jogja. Sehingga langsung saja katanya, biasanya bapaknya ketua, saya nggak tahu ya. Dia sesama orang Jogja aja yang ngobrol. Pertama saya ada Bu Jeremy, saya ketua KPID. Kebetulan dalam struktur ini saya sudah 2 periode di KPID ini. Kemudian saya oleh Komisi 1 dikasih bonus lagi sampai sekarang, jadi mungkin saya sudah hampir 9 tahun di KPID. Kalau debus itu boleh, untuk kalau itu kegiatan seni budaya itu boleh, tetapi disiarkannya harus di atas jam 21 sampai dengan 03. Di bawah itu tetap tidak boleh. Betul. Nah, ini sekarang pemahaman yang seperti itu yang kita hadapi. Maka penjatuhan sanksi juga kita variatif, dan setiap sanksi yang kita berikan kepada lembaga penyiaran itu ditembuskan kepada Komisi 1, kepada Kepala Dinas Kominfo, dan juga kepada Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, dan diiringi dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya, alhamdulillah rombongan Pansus DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dapat bersilaturahim pada hari ini di Banten. Kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pansus beserta seluruh anggota Pansus yang kami hormati, Pak Anda, Pak Sofian dari Komisi 1 dan juga dari jajaran KPID. Kami hanya ingin menambahkan saja, karena apa yang disampaikan oleh Pak Ade dari KPID saya kira sudah sangat komprehensif sekali, dan memang KPID ini ada di bawah koordinasi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Sejak berdirinya dulu ada di Humas ya. Kebetulan saya juga ketika KPID berdiri di Banten ini saya yang membidani. Ketika itu saya masih jadi Kepala Biro Humas, dan di penghujung akhir tugas saya di Pemprov ini KPID ada di di Dinas Kominfo. Kalau dilihat dari kegiatannya, kami berupaya untuk melakukan koordinasi, dan kebetulan juga sebelum 2021 ini kita berkantor di gedung yang sama, yaitu di Dinas Perhubungan. Selama 3 tahun Dinas Kominfo belum memiliki gedung sendiri, baru di awal 2021 ini Pak Gubernur menyediakan fasilitas kantor baru untuk Kominfo, meskipun sarana prasarananya di gedung lama masih belum dipindahkan. Ini sudah curhat juga ke Komisi 1 untuk mendapatkan perhatian ke depan. Dan saat ini KPID masih tetap ada di gedung Dinas Perhubungan. Tadi kami juga baru saja berdiskusi, Pak Haji Anda, pimpinan rapat, bagaimana ke depan gitu ya untuk KPID ini, karena tadi disampaikan oleh Pak Haji Ade bahwa
ada instalasi peralatan yang tidak mudah untuk bisa dipindah-pindah gitu. Jadi mohon dukungan juga dari Komisi 1 ini agar kantor KPID juga memiliki ruang yang representatif, dan kalau memang dimungkinkan Dinas Perhubungan masih tetap akan mengizinkan gitu, karena kalau bisa nyewa tempatnya 2 tahun sekali harus pindah, bongkar pasang lagi gitu ya, dan kemungkinan kerusakan terhadap alat-alat IT untuk monitoring penyiaran ini menjadi kendala. Kalau tadi disampaikan dalam format dukungan, tadi selain fasilitasi kantor dan komunikasi, harmonisasi kegiatan, dukungan anggaran sejak 2017 di era kepemimpinan Bapak Wahidin Halim dan Pak Andika Azrumi ini, 2017 KPID belum masuk dalam format hibah. Jadi ada di Dinas Kominfo, tadi dijelaskan, ada di salah satu bidang yang ada di Dinas Kominfo. Nah, mulai 2018 ini formatnya sudah menggunakan format hibah, sehingga KPID mengelola anggaran secara swakelola yang tadi disampaikan untuk tahun 2021 ini 2.087.500.000 yang diperuntukkan untuk belanja operasional, honor, gaji dan sebagainya. Kemudian belanja program dan kegiatan, ada bidang PS2P, kemudian pengawasan isi siaran dan juga kelembagaan. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang dialokasikan oleh KPID, dan betul sekali bahwa kemarin pun juga terkena dengan refocusing, sehingga kegiatan-kegiatan yang harusnya tatap muka atau offline dilakukan secara virtual. Barangkali itu tambahannya yang dapat kami sampaikan. Oh ya, satu lagi terkait dengan regulasi ini, kalau untuk sesudah tadi sekretariat ditiadakan, belum ada regulasi atau perda yang menaungi untuk lembaga penyiaran di Provinsi Banten ini, kecuali Pergub dalam penetapan barangkali untuk belanja operasional dari KPID yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Itu saja, saya kembalikan ke Pak Haji Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menandatangani usulan pengawasan pelaksanaan perda penyiaran. Salah satu pertimbangannya adalah karena memang sedang terjadi perubahan besar tentang penyiaran itu sendiri, baik dari sisi regulasinya, dari sisi teknologinya, dari sisi SDM-nya dan lain-lain. Ini perubahannya, transformasinya sangat-sangat besar. Nah, perda penyiaran ini dulu kita desain memang untuk membantu KPID, meningkatkan peran KPID di dalam tugas-tugasnya melakukan pengawasan penyiaran. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan cukup baik. Meskipun ada beberapa hal, misalnya keterbatasan sarana prasarana untuk monitoring, kemudian juga ada keterbatasan sarana untuk operasional, karena siaran ini agak unik Pak. Di perbatasan itu kan tidak pernah bisa diatur. Misalnya perbatasan DIY dengan Jateng, nggak bisa kita menghalangi TV dari Solo untuk stop Prambanan, jangan sampai masuk sini, nggak bisa. Sehingga tidak bisa serta-merta kemudian pengawasan dilakukan dengan perbatasan. Sehingga sebetulnya ada satu hal selain urusan transformasi dari analog ke digital, kemudian perubahan ke depan itu, kira-kira TV itu semua akan ada di handphone, sudah tidak lagi di rumah, kira-kira begitu. Sekarang semua sudah live streaming, jadi kita menonton apapun, ya, siaran TV manapun itu pakai alat komunikasi itu sudah cukup, tidak perlu punya TV di rumah. TV-nya yang ikut kita kemana-mana. Nah, salah satu penting itu adalah soal peningkatan sarana prasarana dan juga SDM. Hal yang lain yang juga penting terkait ini adalah kerjasama Pak. Jadi kami mendorong kerjasama antara KPID di setiap DIY kemudian dengan daerah lain.
selain tadi ngurus perbatasan tadi juga untuk ngurus hal-hal yang bersifat nasional. TV nasional itu hari ini kalau kita perspektif isi siaran atau perspektif program siaran, perdebatan tentang protokol COVID ketika siaran TV sampai sekarang juga nggak kelar-kelar. Apakah ketika siaran cukup pakai face shield atau harus pakai masker, ya, atau memastikan setiap pengisi program siaran itu harus PCR dulu. Kontrolnya tidak sampai ke sana, karena memang kewenangannya juga dibatasi. Omnibus Law ini hanya mengatur beberapa hal yang secara operasional menurut saya tidak bisa dioperasikan oleh KPI. Lompatannya terlalu jauh. Nah, ke depan saya kira ada 3 PR yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Kenapa kemudian Jogja perlu juga belajar ke Banten, diantaranya adalah bagaimana kerjasama antar KPI yang difasilitasi oleh KIP misalnya, ya, KPI dari KPI misalnya, ya, untuk mensinergikan program isi siaran. Tadi misalnya di Banten ada larangan untuk lagu-lagu tertentu. Ya kalau siarannya di Banten, kalau siarannya di Jakarta Selatan masuknya ke Banten ya susah aja. Sama dengan TV Magelang itu ya sampai di Sleman dan Kulon Progo. Secara yuridis nggak bisa KPI DIY memanggil radio yang siarannya di Jawa Tengah, nggak bisa. Ini beberapa hal yang penting untuk kita pikirkan di masa yang akan datang. Yang kedua, saya senang dengan kalimat tadi dari teman-teman KPI Banten tadi, bersinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD. Saya kira itu menjadi salah satu kunci. Bersinergi itu artinya mensukseskan program pemerintah daerah dan DPRD. Jadi ini dua kamar yang berbeda, yang KPID sangat memahami bahwa unsur pemerintahan daerah itu ya Kominfo dan DPRD Komisi 1. Nah, keduanya ini disukseskan oleh KPID sehingga program-programnya bisa jalan. Ini yang saya kira perlu kemudian dipikirkan untuk yang di Jogja agar teman-teman KPID ini lebih luas di dalam berkomunikasi dengan Dinas Kominfo maupun dengan KPID. Yang terakhir yang penting juga untuk dipikirkan adalah aspek edukasi, Pak. Tadi saya kira bagus ketika ada edukasi kalau anak usia di bawah 22 tahun nggak usah nonton TV dulu deh. Nah, edukasi ini perlu mendapatkan porsi yang lebih besar. Jadi ini 2 pintu, edukasi baik untuk pengisi program siaran itu maupun edukasi bagi masyarakat itu sendiri agar smart di dalam mensikapi secara bijak isi siaran. Nah, ke depan saya kira ini menjadi PR kita yang di DIY, bagaimana kemudian dalam ini sayangnya Kominfo tidak ikut, nanti pas Kominfo ikut ke Jakarta barangkali bisa menjadi masukan. Ya, bisa menjadi masukan. Setidaknya ada beberapa kegiatan yang mulai bisa didorong untuk dimasukkan dalam RKPD 2022. Tadi soal sosialisasi edukasi tadi, kemudian soal sinergi kolaborasi antara KPID dan tadi saya lihat kan KPID mau justru memanfaatkan program-program yang ada di pemerintah, khususnya terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira ini bisa nyambung, kita juga punya rumah, kita punya macam-macam. Saya kira itu saja Pak Ketua Pansus, ini oleh-olehnya cukup banyak, cuman karena hari ini bulan puasa, yang bisa mampir shop ikan itu hanya Pak Steve saja. Sama Pak Heri. Ya. Jadi tolong ceritakan rasanya bagaimana, karena setahu saya shop ikan itu enak sekali. Jadi kalau
sampai di Serang belum ketemu shop ikan dekat alun-alun itu, belum sampai Serang kira-kira. Tapi kayaknya masih tunggu sampai sore. Kalau itu saya nunggu perintahnya ketua pansus. Bisa dibungkus. Oleh-oleh yang kedua itu ada durian yang ke arah Pandeglang. Pandeglang. Jarit. Yang ketiga golok biomas. Dikait. Banten Cinta Silat. Ya. Tapi kalau yang sepuh-sepuh silahkan. Ini malam apa ini? Malam Jumat. Pas ke Banten lama lah. Kedua nanti meminta sesuatu lah di sana. Saya bersyukur pernah ke Banten lama. Termasuk ketemu dengan tampil masjidnya yang di sana yang di depannya itu. Sudah yang baru belum? Ya Bu? Sudah yang baru ini, sudah revitalisasi. Belum, yang lama. Oh, baiknya sekarang Ya. sana Terus lagi. ini di Serang ini sudah menjelajah kemana-mana. Sampai nasi uduk di Pasar Rau pun saya tahu. Waduh. Berarti sudah belanja. Jadi sudah sampai di Serang lah kira-kira begitu. Tapi yang enak memang sop ikannya. Saya tadi sudah kode Pak Ketua Pansus. Bagaimana kalau setelah ini kita rapat lagi jam 3 sampai buka puasa? Setuju. Tapi Pak Sugron tidak setuju. Pak Sugron beliau mengatakan tidur siang itu juga ibadah. Maka selesainya kita ke hotel dan beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.